Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana hari ini? Semoga semua bisa dilewati dengan baik ya. Di sini saya Isni Nur Afifah, mahasiswi Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi akan mempresentasikan mengenai psikologi ARBK di analisis dari perkembangan emosi dan juga seksualitasnya. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu ARBK? ARBK merupakan anak dan remaja berkebutuhan khusus yang memiliki karakter khusus yang membedakan mereka dengan anak atau remaja pada umumnya, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis. Tunanetra ini merupakan kondisi di mana indera penglihatan mereka mengalami kerusakan dan membuat mereka memiliki kekurangan dalam mempersepsikan apa yang mereka lihat. Sedangkan tunarungu yaitu kondisi di mana indera pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan pendidikan yang khusus untuk mempermudah mereka dalam memahami setiap kondisi di sekitarnya. Selanjutnya, tunagrahita, yaitu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dan biasanya tunagrahita dikenal memiliki IQ di bawah rata-rata. Dan yang terakhir yaitu autis. Adanya gangguan perkembangan dalam otak yang mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Saat proses perkembangannya, lingkungan merupakan salah satu yang menjadi faktor pengaruh dalam perkembangan, baik dalam emosi, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan emosi ARBK. Sebelum lanjut mendalam membahas tentang perkembangan emosi ARBK, kita harus tahu dulu nih, apa itu emosi? Emosi merupakan perasaan yang muncul dalam bentuk respon fisiologis ataupun perilaku yang nyata. Mungkin yang banyak diketahui orang, emosi itu hanya berupa marah. Tetapi sebenarnya rasa sedih, takut, senang itu juga termasuk dalam kategori emosi ya. Karena kita sudah mengetahui penjelasan mengenai emosi, maka selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan emosi ARBK. Anak dan remaja berkebutuhan khusus ini memang memiliki kesulitan dalam hal mengontrol setiap emosinya. Terlebih lagi jika mereka tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang di sekitarnya, maka pertumbuhan akan mengalami hambatan. Namun sebaliknya, jika mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari orang-orang di sekitarnya, mereka akan mengalami pertumbuhan emosi yang baik. Nah, ini menjadi tugas orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya untuk menciptakan suasana yang baik, nyaman untuk mereka, dan berusaha menumbuhkan rasa bahwa mereka itu penting. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan emosi terhadap penderita tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis. Yang pertama yaitu tunanetra. Perkembangan emosi pada anak tunanetra mengalami sedikit perbedaan atau hambatan dari anak normal lainnya, karena mereka tidak bisa mengamati langsung objek dan hanya bisa berasumsi setiap kali menunjukkan emosinya. Sedangkan tunarungu, perkembangan emosinya tidak stabil dikarenakan mereka mudah tersinggung. Selanjutnya tunagrahita. Perkembangan emosinya memiliki hambatan dikarenakan lingkungan sosialnya yang kurang menerima kehadirannya dan mereka merasa terasingkan. Yang terakhir yaitu autis. Anak autis, mereka mengalami kesulitan untuk mengontrol emosinya. Mereka akan terlihat tertawa sendiri, lalu menangis tiba-tiba, bahkan bisa juga marah tanpa sebab. Karena pembahasan mengenai perkembangan emosi sudah, selanjutnya
kita ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan seksual ARBK. Perkembangan seksual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk merasa disayangi, disukai, diterima, dihargai, dan berbagi perasaan dan pikiran dengan orang lain. Perkembangan seksual remaja pada umumnya akan terlihat di usia remaja awal, kisaran umur 12 atau 13 tahun, yang dimana individu pada kisaran umur ini sedang semangat-semangatnya untuk mencari tahu apa yang sebelumnya belum mereka tahu, atau juga menggali lebih dalam apa yang sebelumnya mereka tahu. Ada dua macam perkembangan seksual. Yang pertama, yaitu perkembangan seksual primer. Pada lelaki mengalami emisi mani, sedangkan perempuan mengalami menstruasi. Yang kedua, perkembangan sekunder. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tumbuh rambut di bagian tertentu. Selain itu, perkembangan seksual ini juga ditandai dengan meningkatnya hormon yang akan memicu dorongan seksual pada seseorang. Pada masyarakat umum, kita sering mendengar asumsi bahwa remaja berkebutuhan khusus tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, karena mereka dianggap memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Namun, perlu diketahui bahwa meskipun remaja berkebutuhan khusus kurang dalam hal perkembangan emosinya, untuk perkembangan seksual ini remaja berkebutuhan khusus sama dengan remaja pada umumnya, mengalami pubertas dan juga menyukai lawan jenis. Perkembangan seksual remaja juga dipengaruhi oleh perkembangan emosinya. Kenapa? Karena di usia remaja pada umumnya mereka belum memiliki kemampuan yang baik dalam mengontrol emosinya, apalagi disertai dengan keingintahuan yang tinggi dalam hal apapun. Jadi, jika tidak diawasi dengan baik, dapat dipastikan akan membentuk sikap yang menyimpang pada remaja tersebut. Dalam hal pengawasan ini, orang tua sangat berkontribusi untuk mengawasi setiap tindakan yang mereka lakukan, dibantu oleh guru-guru di sekolah dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu, apa yang terjadi jika mereka tidak mendapatkan pengawasan yang baik? Contoh kasus nyata yang terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap remaja, khususnya remaja berkebutuhan khusus yang sangat memerlukan perhatian dan pengawasan lebih, yaitu perilaku seksual menyimpang pada remaja tunagrahita SLB Semarang. Sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa tunagrahita ini merupakan keadaan keterbelakangan mental, atau lebih tepatnya anak yang kemampuan berpikirnya kurang sehingga menyebabkan fungsi kemampuan intelektualnya mengalami permasalahan yang muncul saat proses perkembangannya. Dari kasus ini telah diketahui bahwa penyebab dari remaja tunagrahita melakukan perilaku seksual yang menyimpang yaitu sudah muncul hasrat untuk melakukannya. Yang kedua, pola asuh yang pasif dari orang tuanya yang membuat sang anak bergaul bebas dengan siapapun, sampai mengetahui hal-hal yang seharusnya bisa diketahui mereka melalui pendidikan yang lebih baik, pembahasan yang lebih baik, penjelasan yang lebih baik, daripada mereka mengetahui itu semua dari paksaan teman-teman normalnya untuk mengetahui hal tersebut. Maksud saya di sini yaitu penjelasan mengenai seks tersebut. Yang terakhir yaitu kedekatan yang terlalu intens dengan lawan jenisnya, karena mereka merasa bahwa mereka sudah berteman sejak kecil bersama-sama dalam hal apapun, jadi membuat mereka berpikir bahwa membuka baju di depan lawan jenisnya tersebut adalah hal yang wajar, dan ini perlu sekali penjelasan yang baik dari orang tuanya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.